Halo Bunda, saya mau kasih tahu ya, ini adalah bahaya untuk anak-anak yang sering main games. Bisa karena medis, bisa juga karena psikologis. Oke, kita bahas ya. Pertama, dia pasti kurang tidur karena sering main game, apalagi kalau tidak dibatasi oleh orang tuanya. Kedua, dia pun tidak pernah olahraga, makanya sering sakit. Hati-hati ya, karena sering duduk itu juga akan memicu pinggang anak tersebut. Hati-hati, struktur tulang dan sebagainya itu bisa mempengaruhi belajar dia, ya. Ketiga, ADHD. Nah, ini hati-hati. ADHD itu apa? Nah, aktif defisit hyperactive disorder. Nah, ini kebanyakan ADHD ini menyerang anak-anak. Ya, jadi Bunda harus lebih hati-hati karena kalau sudah masuk ke dalam kategori ADHD itu masuk dalam kategori gangguan kejiwaan, ya. Oke, ini adalah kerusakan mata berikutnya. Oke, mata karena terus masuk radiasi tiap hari dengan berbagai macam jamnya, tidak ada waktu dan sebagainya lama. Nah, itu juga membuat mata kita menjadi lelah. Oke. Selanjutnya, susah bergaul atau dia pun membatasi sekali pergaulannya karena dia asik duduk di depan laptop atau gadgetnya. Nah, ini juga akan sulit untuk perkembangan dia. Karena apa? Sosialisasi di masa anak-anak itu penting untuk membina satu hubungan, istilahnya bersosialisasi dalam arti keakraban, membina hubungan pertemanan, adanya peer group dan sebagainya ya, yang berkelompok dan sebagainya. Itu juga menguatkan dia untuk bisa survive ke depannya. Oke? Dan yang keenam adalah depresi. Nah, ini juga karena banyak sekali pasien saya bulan kemarin saya memasukkan anak 4 orang ke rumah sakit jiwa. Saya tidak nakut-nakutin Bunda karena terjadi perubahan perilaku terhadap anak ini. Oke. Bisa saja dia berfantasi yang berlebihan atau keinginan yang tidak tercapai di dalam gadgetnya akhirnya diluapkan dalam bentuk perilaku seperti itu. Akhirnya harus dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk diberi pengobatan. Oke. Dan terakhir adalah kecanduan, yaitu kecanduan games, yang mana kecanduan ini bisa merubah semua karakter dalam diri anak tersebut hingga sulit diatur, sulit diberikan pengertian. Dia bisa memberontak, dia bisa berteriak dalam setiap saat, dia bisa juga menangis dan sebagainya. Akhirnya perubahan perilaku itu tidak bisa ditahan dan tidak bisa dikendalikan oleh dirinya hingga tidak bisa lagi orang tua mengarahkan bagaimana seharusnya dia berinteraksi di dunia sosial. Oke. Nah, jadi hati-hati, main games itu boleh ya. Namun kita sebagai orang tua harus dapat membatasi dan memilih apa games yang aman untuk dia. Oke? Karena perkembangan anak itu tidak serta-merta tumbuh menjadi besar, tapi ada proses. Dalam proses tersebut harus didampingi oleh orang tua. Oke, terima kasih ya Bunda. Salam untuk anak Anda. Mudah-mudahan sehat dan terus menjadi anak yang pintar dan berbakti. Lita Gading.